semua yang dicintai, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita yang kita lakukan secara online atau secara online, tidak mengurangi berkat dan kesungguh-sungguhan kalian untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai, Ibu undang kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah secara online Tuhan. Biar lewat ibadah yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami semua, memberkati teman-teman kami, memberkati guru-guru kami lewat ibadah yang kami lakukan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengenal pujian kita Bapa Engkau sungguh baik. Anak-anak boleh duduk kembali tempat kalian masing-masing. Ya, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Ruth. Sebelum kalian mendengar firman Tuhan, Ibu undang kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Ya, anak-anak boleh duduk kembali. Firman Tuhan ku dengar.
Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di sini untuk ibadah online kita kembali pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah kami yang mendengarnya, agar kami senantiasa diberkati dan diberikan kekuatan dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan membahas kisah seorang tokoh yang bernama Gehazi, yang kita akan bahas ceritanya di 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 27. Supaya tahu ya kisah keseluruhannya, ini mengisahkan tentang Naaman disembuhkan. Di sana ada beberapa tokoh, tapi yang akan kita soroti adalah Gehazi. Gehazi ini adalah seorang abdi daripada Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia sebelumnya ya. Nah, Naaman ini adalah seorang panglima Aram yang mengalami sakit kusta. Dia mengalami sakit kusta sehingga mungkin begitu sakit buat dia, dan pada zaman itu setiap orang yang mengalami sakit kusta itu akan dihindari orang ataupun diasingkan ke suatu tempat yang pastinya dihindarin orang ya, sehingga dia tidak boleh berdekatan atau bersentuhan dengan orang lain dan dianggap najis pada masa itu. Nah, Naaman disuruh oleh istrinya yang kebetulan juga diminta adalah seorang anak kecil yang bekerja kepada istri Naaman, yaitu anak ini berasal dari Israel ya. Nah, anak ini meminta nyonyanya atau istri Naaman untuk panglima Aram ini pergi menemui Elisa, dan si Naaman menuruti. Naaman pergi ke Israel untuk bertemu Elisa, dan singkat cerita, Elisa meminta Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman yang sudah mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali telah melaksanakannya dengan baik, dan Naaman menjadi sembuh. Niat baik Naaman adalah ingin memberi hadiah atau ucapan terima kasih kepada Naaman dengan memberikan beberapa barang kepada Elisa ya. Namun Elisa menolaknya. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-16 yang mengatakan bahwa seperti ini. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Dan mengapa Naaman menolak? Karena yang menyembuhkan itu adalah Tuhan, bukan Elisa ya, bukan Nabi Elisa. Seharusnya Naaman mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya. Ya, itu adalah alasan mengapa kira-kira Nabi Elisa menolak ya, untuk menerima persembahan atau ucapan terima kasih dari panglima Aram ya, dari Naaman. Nah, kita akan menyoroti seorang tokoh yang bernama Gehazi. Gehazi adalah seorang abdi daripada Nabi Elisa. Nah, tema yang akan diberikan atau yang akan kita dengarkan adalah tentang jangan berdosa dan tidak menginginkan milik orang lain. Nah, kita kembali lagi ya. Peristiwa dari Naaman yang sudah disembuhkan oleh peristiwa dia di mana masuk ke sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali dan dia menjadi sembuh. Naaman berpikir, oh, mujizat itu berasal daripada Elisa, kemungkinan seperti itu. Tetapi sekali lagi Elisa menolak pemberian Naaman. Seharusnya Naaman bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Singkat cerita, karena Naaman pemberiannya ditolak oleh Nabi Elisa, Naaman akan pulang ya ke asalnya, ke Aram. Karena perjalanan yang cukup jauh dan Gehazi, si abdi Elisa ini mendengar dan melihat hal itu, maka dia memiliki keinginan, yaitu keinginan apa? Ingin mendapatkan hadiah tersebut. Oleh sebab itu, si Gehazi berpikir memiliki pikiran seperti ini. Di ayat yang ke-20, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan aku akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat."
Nah, singkat cerita, si Gehazi meminta hadiah yang tadinya mau diberikan kepada Nabi Elisa dan ditolak oleh Nabi Elisa, dan memintanya kembali dan berkata seperti ini, ya. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ya, intinya dia meminta kepada Naaman, dan pada ayat yang ke-20 Naaman memberikan apa yang diharapkan oleh Gehazi, yaitu dapat 2 talenta dan juga 2 talenta perak ya, dan 2 pundi-pundi dan beberapa potong pakaian ya, 2 potong pakaian, dan diberikan kepada Gehazi. Nah, ketika Gehazi mendapatkan persembahan tersebut, dia pulang dengan hati bersukacita. Dia pulang dan membawanya ke rumahnya dan disimpan di rumahnya Gehazi. Ketika itu Nabi Elisa bertanya kepada Gehazi, kamu dari mana? Katanya seperti itu ya. Lalu si Gehazi menjawab, aku nggak kemana-mana Tuhan, aku di sini saja. Tapi apabila Tuhan sudah menyertai oleh orang yang dipercayai oleh Tuhan seperti Nabi Elisa, tentu saja ada Tuhan yang memberitahu ya. Lalu Elisa tahu bahwa si Gehazi ini sudah pergi kepada Naaman ya. Lalu ketika si Gehazi masuk ke rumah si Nabi Elisa, Nabi Elisa bertanya kepada si Gehazi, Gehazi, kamu dari mana? Lalu Gehazi menjawab, aku nggak kemana-mana Tuhan ya. Silakan baca di ayat yang ke-25. Lalu di ayat yang ke-26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya dan mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dengan itu dan memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Nah, sudah diperoleh. Nabi Elisa tahu bahwa Gehazi telah berbohong dan telah menerima pemberian yang harusnya buat Nabi Elisa ya. Tetapi apa dampak daripada itu semua? Pada ayat yang ke-27, hal yang dampak kebohongan daripada Gehazi adalah, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, itu adalah upah daripada orang yang berbohong dan menginginkan milik orang lain ya. Bohongnya Gehazi apa? Yang pertama, dia mengatasnamakan si Nabi Elisa untuk menerima upeti ataupun pemberian tersebut. Kebohongan yang kedua adalah ketika Gehazi ditanya oleh Nabi Elisa dari mana ya, Gehazi menjawab tidak dari mana-mana ya, dia sudah berbohong. Karena apa? Ada sesuatu hal yang disembunyikan. Berikutnya adalah kesalahan Gehazi adalah menerima upeti ataupun pemberian dari Naaman ya, hadiah tadinya diberikan buat Nabi Elisa yang sudah ditolak oleh Nabi Elisa, dan dia menerima itu karena apa? Dia terlalu cinta akan uang atau materi ya. Hal itu membuat dia mengalami atau menerima efeknya ya, akibat perbuatan dia berbohong atau keinginan dia untuk memiliki seperti tadi ya, 2 talenta perak, belum lagi potong pakaian. Kita bicara berarti tentang materi. Nah, akhirnya si Gehazi mengalami sakit kusta tidak hilang, dan itu akan terus menerus ada hingga ke anak cucunya. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, apa pesan di dalam kisah ini? Pesannya buat kita pada firman Tuhan ini adalah, yang pertama, jangan sekali-sekali kita berbohong terhadap siapapun, mau itu orang tua, mau itu teman, mau itu gurumu atau siapapun, karena ketika kamu berbohong tentu Tuhan tidak suka. Dan setiap orang yang berbohong pasti ada konsekuensinya. Yang kedua adalah karena keinginan mata, keinginan daging, yaitu cinta uang, cinta materi seperti dilakukan Gehazi, membuat dia menjadi orang yang berani berbohong. Ya, mengelabui siapa? Mengelabui seorang abdi Allah loh, hamba Tuhan loh. Kalau misalnya ada hamba Tuhan kita bohongi, kita curangi uang, memang urusannya adalah dengan Tuhan. Atau mungkin kalian membohongi orang tua, mencurangi orang tua, itu nggak main-main, pasti ada konsekuensi atau upah atau hukuman yang kita terima. Seperti Gehazi menerima langsung
akibat daripada kesalahannya, yaitu sakit kusta. Ya, sakit kusta itu tidak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi terus sampai ke anak cucunya. Jadi pesannya, ingat sekali lagi, jangan berbohong dan jangan menginginkan milik orang lain, dan jangan cinta uang. Ya, takutlah akan Tuhan dan hormatilah Tuhan, maka Tuhan akan membantumu dan memberkati engkau senantiasa. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami hidup jujur, penuh integritas, kami hidup di dalam Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami dan ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.